jemaat yang ada di Warakas, dan juga segenap jemaat yang ada di mana saja. Selamat malam dan shalom bagi kita semua. Pada malam hari ini kembali kita boleh berjumpa melalui Sehati di Dalam Doa Gereja Toraja Warakas, Klasis Pulau Jawa. Mari kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan melalui doa bersama. Kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian dari PKJ 219 ayat yang pertama, di saat ini ku angkat tembang. Saat ini ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, padanya. Ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, ku kasih Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan yang selalu membimbing dan menuntun kami melalui firman Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh bersekutu dan kami akan mendengarkan, membaca dan mendengarkan akan kebenaran-kebenaran Tuhan. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami sungguh menyadari akan ketidakberdayaan kami di dalam kami menguraikan firman Tuhan maupun juga di dalam kami memahaminya. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kuasailah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami semua boleh mengerti akan maksud-maksud Tuhan melalui firman Tuhan ini, dan juga sebagai hamba-Mu, Tuhan memberikan kemampuan di dalam menguraikannya. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semuanya sudah siap untuk merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Shalom, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Galatia 2 ayat 15 sampai 21. Yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukuman Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-sekali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar
hukum Taurat, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Amin, firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca pembacaan kita pada malam hari ini dari Galatia 2, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Saya mengangkat satu nats, yaitu ayatnya yang ke-20 menjadi nats renungan kita. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah mendengarkan penggalan lagu ini. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Lagu ini sangat indah. Mungkin saja lagu ini diciptakan karena terinspirasi dari ayat atau nats kita tadi, Galatia 2 ayat 20. Bisa jadi, yang pasti lagu ini sungguh indah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui perkataan Rasul Paulus dalam ayat ini, kita mendapatkan sebuah ketegasan daripada Rasul Paulus, bahwa hidupnya kini bukan lagi hidup yang dijalani berdasarkan keinginan-keinginan hatinya atau juga keinginan hati orang lain. Tetapi hanya Kristuslah yang ada di dalam hidupnya. Ia ingin Kristuslah yang mengendalikan hidupnya. Mungkin ada yang bertanya, apakah ciri-ciri dari orang yang di dalam hidupnya ada Kristus senantiasa? Mungkin yang pertama, saya melihat bahwa cara pandangnya dalam melihat setiap persoalan hidup adalah dengan menggunakan cara pandang yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, setiap tindakannya, motivasinya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, selalu bergantung pada Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Tentu saja ada banyak ciri-ciri yang bisa kita tambahkan dalam rangka mengidentifikasi tentang seseorang yang di dalamnya Kristus ada. Namun, saya berpikir bahwa ketiga hal ini adalah hal yang cukup penting untuk kita perhatikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai umat yang percaya di zaman sekarang ini, kita pun diingatkan bahwa kita juga adalah pengikut-pengikut Tuhan, anak-anak Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah Kristus sungguh ada di dalam hati kita? Evaluasi ini penting untuk kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena melalui kehidupan kita yang nyata, melalui pikiran, perkataan, dan tindakan, disitulah orang-orang yang ada di sekeliling kita akan melihat bahwa benar kini Kristus yang hidup di dalam hati kita, bukan lagi
keinginan-keinginan dunia yang mengendalikan kita. Itu sungguh menggembirakan ketika kita tahu dengan pasti tentang siapa yang ada di dalam hidup kita. Terlebih ketika kita yakin penuh bahwa kini kita terus berjuang untuk menyatakan kehendak Kristus di dalam kehidupan kita setiap hari. Rasul Paulus telah membuktikannya, dan Rasul Paulus pasti menjadi salah satu tokoh inspirasi kita tentang seseorang yang setia pada komitmennya untuk menjadikan Tuhan sebagai pengendali hidupnya. Rasul Paulus sungguh mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Apa yang dikatakan di dalam ayat 20 pembacaan kita, benar bahwa Kristuslah pemimpin hidup dari Rasul Paulus. Ia telah membuktikannya. Bagaimana dengan kita? Tuhan menuntun kita, Tuhan memberkati kita. Mari kita mengangkat pujian dari NKB 213 ayatnya yang ketiga, kita sudah ditebus. Dan layan Dia dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenarannya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Mari kita berdoa. Tak putus-putusnya kami datang mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami sampai pada hari ini. Seperti yang boleh kami alami melalui sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas. Terima kasih ya Tuhan, melalui ibadah ini kami senantiasa mengalami tuntunan daripada Tuhan melalui kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, Tuhan mengingatkan kepada kami, siapakah yang ada di dalam hidup kami? Benarkah Kristus yang bertahta di hati kami? Benarkah keinginan-keinginan Kristus yang mengendalikan hidup kami? Atau kehendak Kristus yang senantiasa menjadi panduan dalam kami menjalani hidup ini? Terima kasih Tuhan, melalui renungan ini kami kembali dikuatkan, kami kembali disegarkan untuk mengevaluasi akan hal itu. Ya Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan mengetahui isi hati kami, bahwa kami selalu ingin Kristuslah yang memimpin kehidupan kami ini. Ya Tuhan, Tuhan yang maha baik, pada saat ini bersama dengan saudara-saudara seiman kami datang kepadamu membawa semua pergumulan hidup kami. Tuhan, kami terus berdoa bagi jemaat Tuhan, baik yang ada di Warakas maupun juga yang ada di mana saja, yang saat ini di dalam proses-proses pemulihan kesehatan, baik di rumah maupun juga di rumah sakit. Kami juga berdoa bagi semua sesama kami yang terpapar sakit penyakit ya Tuhan, terlebih COVID-19. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami. Mari Tuhan datang melawat satu persatu, menjamah tubuh mereka yang sakit, bahkan juga memulihkan mereka, memberkati para dokter, perawat, sehingga melalui perawatan mereka ya Tuhan,
jemaat Tuhan, bahkan sesama kami ya Tuhan, boleh mengalami kesembuhan yang daripadamu. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, berkatilah pemerintah bangsa kami yang terus berjuang untuk mencari solusi yang terbaik untuk mendampingi akan bangsa ini Tuhan, mengalami kepulihan yang daripada Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kami juga terus bergumul, berdoa bagi saudara-saudara kami ya Tuhan, yang mengalami bencana banjir bandang di daerah Luwuk. Kami terus berdoa bagi mereka. Tuhan, pulihkanlah duka cita, hiburkanlah dan kuatkanlah mereka semua. Tuntunlah kami sebagai saudara-saudara, sebagai sesama, untuk mengambil peran yang aktif di dalam membantu meringankan pergumulan yang dialami oleh saudara-saudara kami saat ini. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga terus berdoa bagi sidang jemaat Tuhan yang ada di Warakas atau yang ada di mana saja, yang bergumul mencari pekerjaan. Tuhan, karuniakan semangat dan karuniakan keyakinan bahwa Tuhanlah sumber pertolongan bagi kami semua, yang akan memberikan pekerjaan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya yang berjuang dengan mengandalkan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk semua kehidupan kami di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, bahkan aktivitas sekolah daripada anak-anak kami. Pimpin dan sertai mereka semua, supaya mereka senantiasa terpelihara ya Tuhan. Tuhan, malam gelap gulita menyelubung hidup ini. Sebentar kami akan beristirahat. Tuhan, pimpin dan sertai istirahat kami. Dan besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut hari dan kehidupan baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan kepadamu di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di Warakas dan juga yang ada di mana saja, demikianlah sehati di dalam doa kita bersama pada malam hari ini. Sampai jumpa di dalam sehati di dalam doa pada esok hari. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan shalom.